Yang pertama, Kesultanan Samudra Pasai. Kesultanan Samudra Pasai diperkirakan berdiri pada abad ke-13 dan berlokasi di Lok Sumawe atau di Aceh. Kita dapat mengetahui kehidupan di Kesultanan Samudra Pasai ini melalui beberapa sumber yang sudah ditemukan. Yang pertama itu catatan dari Ibnu Battuta yang menceritakan bahwa pernah ada utusan yang dikirim dari Samudra Pasai ke Kliwon. Yang kedua itu catatan dari Marco Polo yang menceritakan bahwa ia pernah singgah di tepi pantai timur di Sumatera dan ia pernah melihat kehidupan orang-orang Islam yang ada di sana. Yang ketiga itu hikayat raja-raja atau sultan Samudra Pasai yang menceritakan tentang bagaimana raja-raja atau sultan yang berada di Samudra Pasai. Raja-raja atau sultan yang berada di Samudra Pasai yang pertama itu Sultan Malik Al-Saleh yang merupakan pendiri dari Kesultanan Samudra Pasai yang memerintah pada tahun 1285 sampai 1297. Yang kedua itu Sultan Muhammad Malik Az-Zahir yang dalam pemerintahannya berhasil memperluas wilayahnya sampai ke wilayah Perlak. Yang ketiga itu Sultan Malik Az-Zahir yang dalam pemerintahannya berhasil menjalin hubungan perdagangan dengan luar negeri yaitu Arab dan India. Kesultanan Samudra Pasai dikenal sebagai Kesultanan Transit atau tempat singgah para pedagang. Komoditas utama dari Kesultanan Samudra Pasai adalah lada dan kapur. Setelah tahun 1511 atau setelah Malaka dikuasai oleh Portugis, Kesultanan Samudra Pasai melemah dan dikuasai oleh Kesultanan Aceh pada tahun 1524. Yang kedua itu Kesultanan Malaka. Kesultanan Malaka diperkirakan berdiri pada abad ke-14. Kita dapat mengetahui kehidupan yang ada di Kesultanan Malaka ini melalui beberapa sumber, yaitu laporan atau berita dari Tiongkok yang dibawa oleh Laksamana Cheng Ho yang merupakan seorang laksamana yang terkenal dan juga menganut agama Islam. Beliau pernah singgah di Kesultanan Malaka dan melihat bahwa ada sebuah pemerintahan kesultanan yang menganut agama Islam di Kesultanan Malaka. Selanjutnya, sultan-sultan yang memerintah di Kesultanan Malaka. Yang pertama itu Sultan Iskandar Shah. Beliau merupakan pendiri dari Kesultanan Malaka. Sultan Iskandar Shah memiliki nama asli Parameswara. Beliau merupakan keturunan dari kerajaan Majapahit di Jawa. Pada saat terjadi perang Parekrek atau perang saudara, beliau melarikan diri ke Sumatera hingga akhirnya beliau menganut agama Islam lalu mendirikan sebuah kesultanan yaitu Kesultanan Malaka, dan pada saat beliau diangkat menjadi sultan, beliau mengganti namanya menjadi Sultan Iskandar Shah. Yang kedua itu Sultan Muhammad Iskandar Shah. Beliau merupakan keturunan dari Sultan Iskandar Shah. Pada saat pemerintahannya, beliau bekerja sama dengan perdagangan dan pelayaran dari berbagai negara. Yang ketiga Sultan Muzaffar Shah. Dalam pemerintahannya beliau berhasil memperluas wilayahnya sampai ke Pahang, Indragiri, dan juga Kampar. Puncak kejayaan Kesultanan Malaka berada di pemerintahan Sultan Mansur Shah yang berhasil menyebarkan agama Islam hingga ke berbagai negara dan juga memperluas wilayah kekuasaannya hingga ke Semenanjung Malaya di Sumatera Tengah. Kemunduran Kesultanan Aceh ditandai ketika masa pemerintahan Sultan Iskandar Thani. Hal ini disebabkan karena Kesultanan Malaka yang berakhir di tangan Portugis yang datang ke Malaka untuk menguasai Kesultanan Malaka yang dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque. Alfonso de Albuquerque. Alfonso de Albuquerque. Alfonso de Albuquerque. Yang ketiga itu Kesultanan Aceh yang diperkirakan berdiri pada abad ke-16 dan juga berlokasi di Aceh. Sumber-sumbernya itu ada dua. Yang pertama itu Kitab Bustanus Salatin
Yang kedua itu batu nisan dari makam Sultan Mukhayat Shah. Sultan-sultan yang memerintah di Kesultanan Aceh. Yang pertama itu Sultan Mukhayat Shah yang merupakan pendiri dari Kesultanan Aceh. Beliau memperluas wilayahnya hingga ke Sumut. Sultan Mukhayat Shah pernah menyerang Kesultanan Malaka yang saat itu diduduki oleh Portugis. Pasca Portugis menguasai Malaka, pusat perdagangan berpindah ke Kesultanan Aceh, dan orang-orang yang datang ke wilayah Sumatera enggan untuk menjalin hubungan perdagangan dengan Portugis karena dianggap bahwa Portugis itu merugikan, dan hal tersebut mendorong Kesultanan Aceh untuk menjadi kesultanan yang besar. Yang kedua itu Sultan Iskandar Muda. Sultan Iskandar Muda dalam masa pemerintahannya berhasil menundukkan daerah-daerah di sepanjang pesisir timur dan barat, dan juga berhasil mengembangkan atau memperakkan bahwa lada sebagai komoditas dagang utama. Yang ketiga itu Sultan Iskandar Thani. Pada saat Sultan Iskandar Thani mengundurkan diri, Kesultanan Aceh juga mundur atau bisa dikatakan runtuh. Hal tersebut dikarenakan makin menguatnya kekuasaan Belanda di Sumatera dan Selat Malaka, serta perebutan kekuasaan di antara pewaris tahta kesultanan. Kesultanan Aceh adalah kesultanan yang sangat sulit ditaklukkan oleh bangsa Eropa dikarenakan memiliki armada laut yang sangat kuat dan juga memiliki prinsip keutuhan yang sangat kuat. Sekian penjelasan dari saya mengenai 3 kerajaan atau kesultanan yang berada di Sumatera. Terima kasih, Ibu.